Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran pada hari ini yaitu Al-Quran Hadis kelas 8 dengan tema Raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14-19, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surah Ali Imran ayat 148. Oke, yang pertama itu waspadai gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Akibat gaya hidup materialistik yaitu banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi. Berikut adalah contoh video tentang perilaku materialistik. Adalah faktor terjadinya materialisme. Yang pertama adalah faktor psikologis, keluarga, pergaulan, lingkungan, religius, dan faktor jenis kelamin. Yang pertama adalah faktor psikologis, berupa harga diri yang rendah dan kecemasan akan kematian dan rasa tidak aman. Yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor ini berupa pengasuhan keluarga yang tidak sportif dalam membangun self-esteem yang positif. Yang ketiga adalah faktor pergaulan. Faktor ini berupa penolakan teman dan pengaruh teman yang materialistis, serta perbandingan sosial dengan teman atau figur di media. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor ini berupa lingkungan yang menggoda dan media yang mendorong konsumerisme. Hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan materialisme lebih tinggi dari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah faktor religius, berupa rendahnya religiusitas dan kebersyukuran. Yang terakhir adalah faktor jenis kelamin. Menurut Mangestuti, mahasiswa perempuan lebih materialis dan memiliki kecenderungan belanja lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Lalu apa sih pengaruh materialisme terhadap pragmatisme dan hedonisme? Berikut adalah contoh pengaruhnya. Oke, selanjutnya hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia. Ia tidak mempedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Akibat gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana, yang penting dirinya senang dan bahagia. Berikut adalah contoh video faktor perilaku hedonis.
Oke, selanjutnya contoh gaya hidup konsumtif. Mau belanja tapi males keluar rumah. Nanti kena macet, buang waktu, panas lagi cuacanya. Tapi di zaman teknologi gini gak usah ribet, kan bisa online. Pakai aja gadget yang aku punya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung banyak pilihannya. Barang langsung diantar tanpa perlu repot. Yeay, barangku sudah sampai. Kali ini barang apa ya yang sampai? Coba buka-buka dulu paketnya. Paketku udah banyak banget nih di kamar. Wah, belanja online mudah ya. Hanya tinggal memilih saja apa yang disukai, lalu bayar melalui transfer. Nah, tapi ada nih salah satu dampak negatif kemudahan belanja online tersebut, yaitu dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Jadi, apa itu perilaku konsumtif? Menurut Sumartono, perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti membeli sesuatu di luar kebutuhan. Perilaku konsumtif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya seperti duit kita menjadi habis, banyak barang yang tidak terpakai, bahkan sampai bisa terlilit hutang. Barang-barangnya mau dikemanain dong kalau gitu? Oh iya, aku jual aja barang-barang yang gak kepakai di Karosai. Lumayan barangku jadi berkurang, kantongku yang berisi. Yang kedua yaitu Al-Quran Surah Al-A'la ayat 14-19. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya, mereka menyucikan diri, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tunduk melakukan sholat, orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya, maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Oke, yang ketiga Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menjelaskan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan akhirat. Dan yang terakhir adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148, yang artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.